Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, Menteri Koordinator Pangan yang hadir, Pak Zulkifli Hasan, Pak Menteri Pertanian, Pak Menteri PU, Panglima TNI, saya lihat tadi ada Kepala Staf juga hadir di sini. Tadi Kepala Staf ya Angkatan Udara ya, Jawa Barat, KDM, Kang Deddy Mulyadi. Kumaha Kang Damang. Kemudian Wakil Menteri Pertanian, Kepala BPS, Direktur Utama Bulog, para anggota Komisi 4, Ketua Komisi sudah hadir ya, Ketua Komisi. Siap salah. Ketua Komisi 4 hadir, anggota Komisi 4, saudara-saudara sekalian, para penyuluh pertanian dan terutama para petani, para Gapoktang yang saya hormati, dan yang hadir melalui Vicon di sini, para gubernur yang hadir dari 14 provinsi ya, kemudian para bupati juga tadi hadir, para Panglima, Kapolda, para pimpinan dari semua lembaga-lembaga di seluruh provinsi yang hadir di sini. Tentunya kita masih dalam suasana Lebaran, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada semua. Mohon maaf lahir dan batin. Dan saya ingin menyampaikan hari ini mungkin yang paling bahagia, yang paling gembira adalah saya sendiri, Presiden Republik Indonesia. Pertama, saya ucapkan terima kasih. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih. Nanti saya akan bikin suatu statement khusus. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pimpinan dari semua jenjang, mulai dari pusat, para Menko, Menteri, Panglima TNI, Kapolri, semua pihak yang bekerja keras sehingga bulan Ramadan, bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia, dan juga Hari Raya Idul Fitri tahun ini kita nikmati dalam keadaan aman, damai. Dan juga yang saya sangat bahagia, harga-harga bahan pokok terkendali, aman, dan masih terjangkau oleh rakyat Indonesia. Saya sangat bahagia. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur yang bekerja keras. Dalam hal ini untuk keamanan mudik, keamanan selama bulan puasa, keamanan selama mudik dan kembali dari mudik, saya ucapkan terima kasih kepada Kapolri, kepada Menteri Perhubungan, kepada TNI di semua jajaran. Kerja keras saudara benar-benar sesuatu yang membanggakan. Atas nama pemerintah dan atas nama rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Saudara sebagai pimpinan, saya nilai saudara-saudara sangat bertanggung jawab, saudara-saudara
sangat berprestasi dan saudara-saudara pantas untuk diberi penghormatan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian bahwa kita dalam pertama kali bertahun-tahun harga-harga pangan terkendali. Ini juga saya ucapkan terima kasih kepada tim pertanian di bawah koordinasi Menko Pangan. Menteri Pertanian kerja sangat keras. Tiap kali saya cari, beliau ada di sawah, beliau ada di daerah. Satu hari di Kalimantan Barat, besoknya di Merauke, lusanya di Lampung. Inilah menteri-menteri kabinet kita, ya. Semuanya bekerja keras, semuanya turun ke lapangan, dan alhamdulillah sekarang kita lihat hasilnya. Kita lihat dengan hati yang bersih, dengan itikat yang baik, dengan rasa tanggung jawab yang penuh kepada bangsa dan rakyat Indonesia, dengan keinginan kita untuk melayani rakyat, membela rakyat, membantu rakyat, terutama rakyat yang paling lemah, yang paling miskin. Ternyata dalam waktu yang tidak lama berhasil kita, mampu kita. Di mana banyak negara kekurangan beras, di mana banyak negara harga pangan menjulang. Bahkan di negara yang terbesar dan terkaya di dunia, sekarang telur itu langka. Alhamdulillah kita sudah ekspor telur sekarang. Kita surplus telur. Dan telur turun harganya. Dan saya minta ke Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian dan semua unsur bekerja keras lagi supaya harga daging, harga telur, susu bisa turun lagi, supaya rakyat semuanya bisa menikmati peningkatan protein, karena protein sangat penting untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Rakyat kita sekarang harus bisa menikmati protein dalam harga yang sangat terjangkau. Insya Allah dalam 1 tahun kita akan mencapai itu, ya. Saudara-saudara sekalian, terutama para petani, saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara adalah tulang punggung bangsa dan negara. Banyak pihak, terutama elit-elit yang di Jakarta itu, elit-elit kita mungkin tidak merasakan betapa pentingnya para petani tugasnya. Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara. Saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun, tanpa pangan tidak ada negara. Tanpa pangan tidak ada NKRI. Karena itu, hari ini saya sangat bahagia. Saya menerima mandat Oktober 20, mungkin sekarang baru masuk bulan ke-6. Tapi dengan niat yang baik dari semua pihak yang diberi amanah oleh rakyat, dengan kebijakan yang masuk akal, bukan kebijakan yang perlu orang terlalu pinter. Kadang-kadang orang terlalu pinter malah nggak jadi apa-apa, ya kan? Ini saya lihat Kang Deddy lulusan mana, Kang Deddy? Bukan dari Amerika atau dari, bukan? Oh Purwakarta. Ini Pak Amran bukan lulusan luar negeri juga, bukan, di kampung. Ini orang kampung semua yang kerja ini cuma. Pak Zulkifli dari mana, Pak Zulkifli? Lampung. Anda nggak ke Oxford atau ke kita butuh orang-orang pintar banyak, tapi
yang paling penting adalah mereka-mereka yang punya akal sehat dan orang-orang yang benar-benar cinta dengan rakyat kita. Karena mereka berasal dari rakyat. Saya mantan prajurit. Saya merasakan sebagai prajurit, yang memberi makan kita itu ya para petani. Hidupnya susah, masih bisa menyisihkan sebagian untuk mendukung tentara. Saya merasakan tahun 70, 71, 72, banyak yang merasakan. Kalau kita operasi di mana-mana, rakyat yang membantu kita. Rakyat yang hidupnya susah, tapi masih terus. Mereka lebih patriotik dari banyak orang. Jadi saudara-saudara, hari ini saya bahagia, ini kerja keras kita semua. Tapi ini saya anggap awalan yang bagus. Harus kita capai yang lebih baik lagi. Saya senang tadi dapat berita, dapat laporan dari Gubernur Jawa Timur, dari Bupati Ngawi ya, yang petaninya melaporkan bahwa hasil produksi meningkat, tapi penggunaan pupuk minim atau berkurang. Nah, ini yang kita inginkan. Dan ini nanti saya kira Menteri Pertanian, Wakil Menteri Pertanian, Direktur Utama Bulog, nanti juga Agrinas dan sebagainya, Panglima TNI, Kapolri, ini nanti akan uji coba. Ya, kita cari teknik-teknik, kita cari pengalaman dari mana-mana, dan kita saling nanti tukar-menukar pengalaman. Kita beri tahu semua teman-teman kita di kabupaten lain bagaimana kita bisa menggunakan pupuk-pupuk yang kita buat sendiri di kampung kita sendiri. Kita juga harus cari obat anti yang kita buat sendiri. Di daerah sini saya dapat laporan hama tikus yang sangat pelik masalahnya. Dan yang paling bagus sekarang katanya adalah burung hantu. Waduh, ini harga burung hantu naik dong kalau sekarang gitu ya, kira-kira. Hah? Sekarang 150.000. Lebih mahal dari, enggak. Nanti saya bantu di sini ya. Saya bantu untuk berapa burung hantu yang saudara perlu. Ya, saya bantu. Benar ya. Perlu tambahan berapa? Burung hantu? 1.000 ekor. 1.000 ekor kali 150.000. 1.000 ekor. Berarti 150 juta. Baik, saya bantu. Hari ini juga. Ya. Ada pimpinan Gapoktan di sini ya? Hah? Ya, tolong ya. Jadi saya datang lagi nanti ada 1.000 burung hantu yang terbang-terbang ya. Hah? Sudah beranak ya? Oke. Wah, tapi nanti kabupaten lain minta burung hantu semua itu. Waduh. Yang punya hama tikus yang berbahaya, laporkan. Kita tas sama. Kesulitan saudara adalah kesulitan kita semua. Jangan kalau ada masalah kan, dan kita cari jalan keluar bersama. Ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kita akan terus melakukan langkah-langkah, kebijakan-kebijakan. Saya akan menghemat anggaran terus-menerus. Saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling membutuhkan. Kita harus menekan semua kebocoran. Kita harus mencegah korupsi di mana-mana. Terus-menerus saya pemerintah kita di mana-mana, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten,
pemerintah kecamatan sampai di desa, tidak boleh ada lagi praktek-praktek korupsi, praktek-praktek menyalahgunakan uang rakyat. Tidak boleh. Dan sekarang eranya, masanya adalah masa teknologi. Semua orang bisa laporan segera. Kadang-kadang capek juga saya, suatu daerah terpencil langsung lapor ke presiden. Apa boleh buat, ya kan? Apa boleh buat? Langsung saya kirim tim untuk lihat persoalannya. Ya. Tidak apa-apa, ini teknologi, bagus. Kalau ada korupsi, langsung Anda video atau Anda rekam aja, langsung kirim. Ya kan? Jadi supaya orang itu jerah. Kalau udah uang rakyat, harus untuk rakyat. Uang itu dipakai untuk perbaiki kondisi, irigasi dan sebagainya, perbaikan sekolah. Saya senang tadi laporan dari Gubernur Jawa Barat, beliau sisihkan anggaran memperbaiki sekolah, memperbaiki irigasi dan sebagainya. Saya kira dengan kekuatan kita nanti insya Allah kita akan lihat hasil tidak lama lagi. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah apa yang kita capai sekarang sudah dirasakan, tapi terus kita tidak berhenti. Kita tahun ini akan membuka 80.000 koperasi. Setiap desa akan kita minta untuk segera mendirikan koperasi yang masuk dalam suatu jaringan koperasi nasional. Dan setiap desa akan kita bantu kredit. Kita harapkan tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin untuk menyimpan hasil panen, dan setiap koperasi akan kita beri kredit untuk punya truk. Kita harapkan tiap koperasi desa akan punya 2 truk masing-masing, sehingga nanti koperasi desa, petani desa tidak akan ada hasil panen yang tidak sampai ke pasar. Dan nanti pupuk bisa diambil dalam waktu cepat langsung ke gapoktan. Dan tidak boleh lagi ada terlalu banyak perantara, terlalu banyak tengkulak. Saya setuju tadi ada perwakilan petani yang mengatakan kalau bisa langsung aja ke gapoktan. Ini kita usahakan ya, yang belum sampai. Jadi saudara-saudara yang desa nelayan di pantai, kita juga bikin nanti koperasi nelayan. Juga perlu cold storage, pendingin supaya ikan-ikan bisa segar. Dan nanti ada gerai-gerai di tiap koperasi desa. Dan tiap gerai, diantaranya ada gerai apotek desa. Jadi tiap desa akan punya apotek dengan obat yang terjangkau oleh rakyat. Jadi nanti obat-obat itu obat istilahnya generik, obat mungkin kotaknya tidak terlalu berwarna-warni, tapi obatnya sama, yang bisa dijangkau oleh rakyat dalam waktu dalam harga yang mungkin bisa sepertiga, bahkan bisa 10% dari harga yang ada di kota-kota. Kita juga nanti akan membuat supaya ikan-ikan bisa sampai ke seluruh rakyat Indonesia. Ikan itu proteinnya tinggi dan harganya akan terjangkau oleh rakyat. Kalau daging sekarang berapa harganya, Pak Menteri? Kita bisa sekarang turunkan harga daging Rp75.000, yang biasanya kalau bulan puasa itu sampai 150.000 dan ke atas ya. Tapi nanti saya berharap ikan-ikan bisa di bawah 75.000. Saya berharap ikan-ikan mungkin kita harapkan 1 kilo ikan bisa
sampai 40.000 atau maksimal 50.000. Kalau bisa lebih rendah lagi. Ini perjuangan kita. Saya ingin jadi presiden, ingin jadi pemimpin yang berhasil menurunkan harga pangan untuk rakyat Indonesia. Itu keinginan saya. Dan ini keinginan daripada semua menteri, semua gubernur, semua bupati. Kita akan bahagia kalau rakyat kita senyum. Kita akan bahagia kalau para petani kita makmur. Karena saya mantan ketua umum HKTI, dulu perjuangan kita adalah tani makmur. Jadi tani Indonesia harus makmur. Tani Indonesia harus sama dengan tani-tani di luar negeri. Ya kan? Rumahnya layak, sekolahnya bagus untuk anak-anaknya. Puskesmas, klinik ada di tiap desa. Rumahnya layak, bagus. Terutama penghasilannya cukup. Ini perjuangan kita bersama dan ini insya Allah akan kita capai. Kita akan mampu dan kita akan buktikan. Bersama-sama kita akan mencapai cita-cita kita. Bagi mereka yang katakanlah selalu pesimis, ya, selalu meragukan kemampuan bangsa Indonesia sendiri, mungkin mereka lebih suka untuk menghamba kepada bangsa lain, terserah. Tapi saya bersama rekan-rekan saya, bersama tim kita semua, kami bangga untuk membela bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kami bangga untuk mengabdi kepada rakyat. Ini kehormatan kami. Kalau rakyat gembira, kami bahagia. Terima kasih semua unsur yang bekerja keras. Terima kasih gubernur-gubernur, bupati, pimpinan, polisi, TNI, kejaksaan, semua kita ini satu keluarga. Satu tim. Bahu-membahu, yang kuat tarik yang lemah. Ya, yang lemah jangan malu-malu. Mari kita kerjasama, mari kita bahu-membahu. Ini jalan kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang akan kerjasama. Sama dengan main bola. Nggak mungkin tim menang kalau kesebelasannya tidak kompak, tidak kerjasama. Saya merasa sekarang kita semakin kompak tiap hari. Ya, saya lihat menteri-menteri, gubernur, bupati, kita tidak peduli dari mana partai kita. Tidak ada. Saya nggak tanya partai mana. Saya tidak tahu bupati di sini partai mana. Itu pun saya tidak tahu dan saya nggak akan tanya. Yang saya tahu adalah kita kerja untuk rakyat. Nanti urusan partai itu nanti kalau pilkada atau pemilu, ya kan, udah selesai. Sesudah itu kita kerja untuk rakyat. Partai manapun, nggak ada urusan kita, ya kan? Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Gubernur. Terima kasih, Mualim. Jenggot Anda tambah lebat, saya lihat itu. Ya kan? Nanti saya masih hutang. Saya harus ke Aceh. Saya harus ke semua provinsi. Ini utang saya. Saya minta maaf, saya belum sampai. Karena ternyata ngurus republik ini, republik yang besar, republik yang keempat terbesar di dunia, ya kan? Ternyata rumit. Tapi saya semangat karena pembantu-pembantu saya orang hebat semua. Itu saya merasa benar-benar punya tim yang hebat, ya. Menteri-menteri saya hebat. Kalau ada yang nyinyir itu biasa. Pemimpin pasti ibarat apa? Ibarat pohon yang besar, yang tinggi, pasti sering diterpa angin kencang, ya kan? Semakin kita naik ke puncak gunung, semakin berat tantangan, semakin banyak pengorbanan yang diminta dari kita. Jadi para gubernur, para bupati,
wali kota, semua kepala dinas yang bekerja, berbanggalah dipercaya oleh rakyat, berjuanglah untuk rakyat. Tidak ada kebahagiaan lebih tinggi daripada cinta rakyat kepada pemimpinnya. Dan tidak ada panggilan yang lebih suci daripada pengabdian seorang pemimpin untuk rakyatnya. Itu akan bawa kita menjadi negara yang hebat. Masa depan kita bagus, tantangan kita tidak ringan. Mungkin saudara-saudara mendengar, ya kan, seluruh dunia digoncang oleh banyak masalah, perang di mana-mana, ya, perseteruan antara negara-negara besar. Yang terakhir, perang dagang kita juga kena, ya kan, tapi kita tenang, kita punya kekuatan, kita juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah. Resiprokal. Jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati, ya. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Kalaupun ada tantangan, ya kita hadapi dengan gagah, dengan tegar. Mungkin ada berapa saat, tapi kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan tingkat yang baik. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi semua unsur, terutama sampaikan terima kasih saya, hormat saya kepada petani di seluruh Indonesia. Perjuanganmu mulia. Sekarang di pucuk pimpinan negara adalah orang yang mengerti, orang-orang yang akan membela kepentingan petani, orang-orang yang cinta petani. Saudara-saudara berjasa. Saudara-saudara adalah pahlawan, pahlawan produksi. Dan semua unsur pimpinan wajib untuk mencari jalan, mencari prosedur yang memudahkan para petani kita produksi dengan baik, supaya penghasilan mereka baik. Kalau bisa petani-petani itu hidupnya makmur, bahagia, dan kita semua aman dan sejahtera. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih sekali lagi semua gubernur yang hadir.